Halo guys, selamat siang. Ini bikin thumbnail agak susah ya. Soalnya ini boxnya gede gitu guys. By the way, apa kabar guys kalian? Masih pada sekolah gak nih? Soalnya kan minggu besok itu udah lebaran kan ya. Jadi setahu aku udah banyak yang libur. Kalau aku sih minggu ini udah minggu terakhir sekolah guys. Jadi minggu depan udah libur. Ini kayak kaku gitu gak sih ke spamnya? Aduh maaf ya guys, soalnya bingung sih mau ngomongin apa. Ini boxnya cakep banget ya. Ini takoyaki tuh aku repacknya kayak gini, soalnya kayak aku suka banget sama squishy ini, jadi pengen terlihat lebih cakep gitu. Aku tuh lagi suka guys beli-beli squishy eye bloom, tapi kayak gak semua squishy eye bloom baru aku suka sih, beberapa doang. Tapi yang aku suka udah pada aku beli. Agak nyesek sih, soalnya kayak harusnya kan kalau mau beli nunggu harganya tuh turun aja, cuman ya udahlah ya. Kalau aku sih berdoa supaya harga squishy tuh nggak turun lagi. Gitu coy. Peach nail, lucu banget ya ini squishy peachnya sama ini kuku aku peach. Lucu ini sih dia muncul gitu 3D, tapi ini kayak ini gak sih, apa sih, wortel. Bentuknya gak terlalu peach banget, cuman lucu sih. Oh ya guys, aku tuh bakal cerita yang berbau-bau mistisnya itu hari ini. Tapi kan in total aku udah spam 2 video kan, jadi hari ini cuman bakal upload ceritanya tuh 1 video dulu, aka 1 part dulu gitu, biar aku tuh pas gitu loh guys, nge-spamnya 3 video, gak lebih gak kurang. Jadi ditunggu aja ya, tapi besok aku janji bakal langsung upload sampai end gitu. Soalnya kalau misalnya nge-spam hari ini tuh kayak ceritanya tuh sampai end itu pasti bakal kebanyakan nge-spamnya. Dan aku gak yakin pada nontonin gitu, jadi kayak yaudah aku spamnya bagi-bagi dulu. Jadi kayak hari ini 3 video, terus besok bakalan full upload video yang cerita gitu deh. Ya semoga kalian paham dan bisa. Sebelum cerita, pink nail dulu. Oke guys, jadi kan seperti yang aku udah pernah bilang, kalau cerita ini tuh sebenarnya aku udah pernah ceritain. Tapi waktu itu aku sempat nge-stop dulu ceritanya karena aku ngerasa kalau misalnya kayak masih terlalu cepat untuk aku ceritain. Jadi yaudah, ini aku bakal ceritain ulang. Jadi semoga kalian suka sama ceritanya. Ini tuh kejadiannya tahun lalu guys, dan yang ngalamin kejadian ini tuh, jadi mama aku ada temen. Nah temennya mama aku ini punya kayak saudara gitu. Terus anak saudaranya temen mamaku ini yang ngalamin guys. Jadi yang ngalamin ini tuh anak kecil. Jadi pas hari Minggu mereka sekeluarga itu pergi ke kolam renang gitu kan untuk berenang, dan waktu itu tuh belum ada covid. Atau udah ada ya, pokoknya waktu itu kayak dunia masih baik-baik saja gitu di Indonesia. Jadi mereka pergi ke kolam renang, salah satu kolam renang yang cukup terkenal di Semarang gitu sih. Dan kolam renangnya itu gede guys, karena ada kayak semacam waterboomnya juga gitu. Oke guys, part 2. Sebelumnya thank you banget ya yang udah mau nungguin part 2 di-upload. So here we go. Jadi yaudah, ini mereka sekeluarga pergi ke kolam renang buat berenang. Sampai pada akhirnya mereka tuh kayak udah mulai berenang gitu kan guys. Nah terus tiba-tiba di satu kejadian, orang tuanya itu lalai gitu loh. Karena setahu aku tuh ibunya kayak masih nyiapin perlengkapan gitu. Maksudnya kalau misalkan mau berenang kan pasti kayak nyiapin handuknya gitu-gitu kan guys. Nah kayak gitu. Dan bapaknya itu lagi beli pop mie. Terus dia berenang itu berdua sama sepupunya kalau nggak salah. Terus karena kan itu masih kecil ya guys, dia tuh masih SD kalau nggak salah, aku juga nggak yakin sih karena nggak kenal, cuman diceritain. Terus ya udah tuh lagi berenang dan nggak sengaja tuh dia jatuh ke kolam yang tingginya itu 2 meteran lebih. Ya sedangkan kan bayangin aja dong tinggi segitu buat anak SD yang bahkan umurnya itu belum nyentuh 9 tahun atau 10 tahun, belum banget kan guys. Oke, jadi ini part 3 kalau nggak salah, lupa. Jadi ya udah itu tenggelam kan, dia jatuh. Nah aku tuh kurang tahu guys pas waktu itu tuh posisinya punya itu kemana, aku nggak tahu karena aku nggak diceritain. Intinya kayak gitu. Tapi logika aja deh, orang tenggelam di kolam renang yang posisinya itu salah satu kolam renang terbesar dan terkenal. Apalagi itu kejadiannya pas hari Minggu yang rame orang, itu kan pasti kelihatan kan kalau orang tuh tenggelam. Karena kalau misalnya ada yang tenggelam itu kan gak mungkin ya dia langsung kayak pingsan gitu kan, gak mungkin. Pasti ada perlawanan dulu dong. Pasti dia berusaha gitulah buat kayak naik ke atas lagi. Dan kalau orang tenggelam itu kan airnya rusuh kan, gak yang kayak diem tenang gitu kan, pasti enggak. Tapi tuh herannya sama sekali gak ada yang tahu guys, gak ada yang nyadar gitu. Itu aneh banget gak sih? Maksudnya di sana tuh ada ratusan orang dan satu pun gak ada yang nyadar kalau misalnya ada yang tenggelam. Sampai akhirnya kan udah mulai kayak kehabisan nafas gitu, terus tiba-tiba oke, lanjut. Sampai tiba-tiba tuh ada yang lagi mau berenang di tempat si anak kecilnya ini tenggelam. Itu dia pas mau turun ke bawah tuh kayak nginjek sesuatu gitu loh guys.
Dipikirnya orang ini tuh kayak semacam ular atau apa gitu, dan ternyata pas diangkat itu tuh orang, anak kecil gitu. Terus ya panik lah, dan habis itu dibawa ke rumah sakit. Tapi ternyata pas dibawa di rumah sakit itu emang udah meninggal gitu, jadi emang udah nggak terselamatkan. Dan sebenarnya tuh pas ada kejadian itu orang-orang pada kayak heboh gitu loh guys, karena kenyataannya sebenarnya kolam renang ini tuh udah pernah makan 2 korban lainnya. Korbannya itu ibu-ibu sama bapak-bapak. Kalau dipikir-pikir tuh kayak ngepas gak sih? Korban pertama bapak-bapak, korban kedua ibu-ibu, dan korban ketiga itu anak kecil. Jadi kayak ibaratnya tuh udah semacam kayak keluarga gitu. Let's say kayak udah lengkap gitu kan. Dan habis itu kolam renangnya ditutup guys, karena emang udah ada 2 kejadian kan. Jadi emang dirasa tuh kolam renangnya emang gak aman atau memang ada sesuatu. Kayak ini bakal jadi last part. Aku nggak minta kalian untuk percaya ya sama hal kayak ginian, karena gimana pun juga itu udah pasti udah diatur sama yang di atas. Tapi kalau mikirnya realistis itu emang ada yang bilang kalau emang itu tuh diminta gitu sama penunggu di sana. Karena kata orang-orang juga ini tuh kolam renangnya dibangun udah lama gitu loh guys, dan emang dari awal tuh emang nggak beres tempatnya. Jadi nggak heran aja gitu. Dan emang sebelumnya sih sebenarnya si adeknya ini emang udah menunjukkan tanda-tanda kalau dia bakal meninggal gitu. Waktu itu ada gitu tanda-tandanya, tapi aku lupa karena udah lama kejadiannya. Nggak lama sih, kayak setahunan lah kayaknya. Dulu tuh aku juga pernah gitu disuruh buat artiin satu lagu, karena dia tuh sering banget dengerin lagu itu. Dan ternyata pas kayak aku translate artinya, itu emang ya gitu deh guys artinya. Jadi emang udah ada tanda-tanda gitu. Cuman ya kenapa yang sama hal mistis, karena ya gitu pas meninggal nggak ada yang tahu. Sebelumnya juga udah ada kejadian korban kayak gitu. Jadi semoga para korbannya bisa. Hai guys, jadi sekarang aku mau buka paket. Ini edisi pakai lampu baru juga. Cuman ini kayak nggak terlalu terang, tapi ya udah nggak apa-apa. Ini paketnya dari Nicole guys, jadi langsung aja kita buka. Ini udah aku buka, jujur aku kaget banget. Aku kira Nicole tuh salah dimasukin aku lempo final, tapi ternyata enggak. Ini di dalamnya tuh isinya. Ini dapat permen banyak banget, sama dapat marshmallow juga. Ini purchase item aku tuh beli Pio Donut. Ini tuh mereknya spammer luar negeri nggak sih, nggak tahu sih. Cuman ini tuh wishes aku. Tuh iya, ini dari Koda Squish. Sama ini ada yang kayak powdered biasa gitu. Ini dia tuh kayak rare squishy gitu, tapi kayak bukan. Sama ini yang bintik-bintiknya hitam gitu guys. Jujur aku kira teksturnya tuh bakal lebih enak daripada ini, tapi ini tetap enak sih. Maksudnya kayak salah satu squishy emang yang aku suka tuh tipenya kayak gini. Cuman aku pikir tuh dia bakal lebih soft and slow gitu.